harus pelan-pelan ini ya. Yoi. Dari gelap terbitlah terang. Wah. Badai pasti berlalu. Ya. Tapi pasti balik lagi. Ya. Tinggal tunggu waktu Setinggi-tingginya pohon, setinggi-tinggi tupai melompat pasti jatuh. Ya. Nah, itu kan pepatah biasa. Setinggi-tingginya pohon yang rindang. Akan di tempat hewan buang air. Iya. Maksudnya Pak bahasa manusia dikencingi Pak. Tetap dikencingi sama hewan Pak. Kasih dulu Pak, coba. Kasih pepatah-pepatah petata petiti untuk cuaca belakangan ini apa Pak? Cuaca belakang. Bapak ini kurang Melayu. Berakit-rakit hulu, berenang-renang ke tepian. Iya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah Peggy. Ya, Yang sudah masuk. sakit, sekarang dia bersenang-senang. Waduh. Semua stasiun televisi memanggil dia, Iya. mengundang dia. Mencari klarifikasi sebenarnya Mulai ya. dari presiden sampai dengan tukang becak pinggir jalan membicarakan Peggy. Apa nggak hebat itu? Nah ini ya, kita akan bahas hari ini tentunya di Betul. Rapat Kabinet Bayangan. Tadi sudah di-spill gitu ya, akan menjadi bintang tamu kita hari ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih Pak Presiden, Pak Wakil Ya. Presiden secara umum bagaimana sih sebenarnya kronologinya. Jadi yang namanya Peggy Setiawan ini memang muncul setelah polisi kembali membuka penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Setelah viralnya film Vina sebelum 7 hari. Jadi usai diangkat menjadi sebuah film, kasus pembunuhan Vina dan temannya bernama Muhammad Rizky Rudian atau dikenal sebagai Eki, ini pun menuai perhatian publik khususnya di dunia maya. Muncul pula spekulasi liar terkait keberadaan DPO yang buron selama 8 tahun. Salah satunya adalah Peggy alias Peron, kemudian ada pula Andi dan Dani. Dan pada Selasa 21 Mei 2024, Peggy Setiawan akhirnya ditangkap dan diduga merupakan otak pembunuhan dari Vina. Penangkapan Peggy yang cukup cepat ini setelah menghilang 8 tahun ya kan. Nah ini kemudian memunculkan juga tanda tanya di masyarakat. Kemana aja? Kenapa sih baru 8 tahun kemudian bisa tertangkap? Kenapa harus nunggu filmnya viral dulu? Nah pertanyaan-pertanyaan itu pun mencuat ya. Lalu pada Minggu 26 Mei 2024 polisi menggelar konferensi pers dan menghadirkan Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat. Dan ini nih gongnya, di hadapan wartawan Peggy sempat berteriak dengan tegas menyatakan dirinya tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Penanganan kasus ini pun bahkan sempat mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar pengungkapan kasus Vina dilakukan secara transparan. Lalu melalui kuasa hukum, Peggy juga akhirnya melawan dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Pra-peradilan ini ditempuh kuasa hukum Peggy karena merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa ada dasar dan bukti yang kuat. Meski demikian, Polda Jawa Barat tetap menyerahkan berkas perkara tahap 1 tersangka Peggy ke Kejati Jabar. Sidang perdana yang awalnya harus digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada 24 Juni, akhirnya harus ditunda nih hingga menjadi 1 Juli karena Polda Jabar tidak hadir. Dan yang mengejutkan, pada tanggal 26 Juni, Polda Jabar justru mengumumkan bahwa Peggy yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka merupakan otak di balik pembunuhan Vina dan Eki. Tak main-main, Peggy juga akhirnya terancam pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Lalu akhirnya pada 1 Juli sidang peradilan kasus Peggy ini kan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dan akhirnya pada sidang tanggal 2 Juli, Kejati Jawa Barat ini mengembalikan berkas perkara Peggy ke Polda Jawa Barat. Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara masih ditemukan kekurangan karena dianggap belum lengkap, baik dari sisi formil maupun material. Lalu setelah serangkaian agenda sidang dihadirkan, pra-peradilannya ya, mulai dari saksi-saksi yang dihadirkan, memberatkan dari terlapor, yang melapor begitu ya, termohon dan yang menjadi pemohon. Nah, akhirnya pada 8 Juli kemarin, Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini memutuskan bahwa status tersangka yang dikenakan terhadap Peggy Setiawan tidaklah sah. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan berlangsung. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan bahwa pihaknya ini akan tunduk terhadap apapun itu putusan Pengadilan Negeri Bandung. Polri menjadikan
materi formil pra-peradilan Peggy sebagai bahan evaluasi dan melakukan asistensi kepada penyidik di Polda Jawa Barat. Dan berikut ini keterangannya. Apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Direktorat Tindak Pidana Umum sebagai pengemban fungsi teknis tentu saja akan melaksanakan asistensi. Sedangkan sampai saat ini kami sampaikan bahwa tim kami masih bekerja dan nanti kalau sudah ada hasil yang memang akan disampaikan lebih lanjut, baik itu melalui Humas ataupun Humas ataupun dari Humas Polda. Nah, artinya Peggy ini kan status tersangkanya sudah tidak sah begitu ya. Akhirnya sekarang sudah bebas juga. Nah, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, ini jadi pertanyaan nih. Kenapa bisa salah tangkap? Kenapa harus ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah 8 tahun? Dan jadi ini implikasinya apa nih terhadap institusi kepolisian? Kita langsung ke Pak Jaksa Agung kita. Jenderal Susno. Jenderal Susno. Ini agak jarang jenderal polisi jadi Jaksa Agung kan, tapi kali ini di kabinet bayangan Boleh lah. kita boleh lah kita coba-coba aja. Ya, karena bayangan Ya boleh. tidak perlu SK, tidak perlu digaji. Ya, siapa tahu paten. Ya, dibayang-bayangkan aja. Dibayang-bayangi Jenderal. saja. Ya. Pertanyaan pertama, Jenderal. Apa sih yang Pak membuat Jaksa dong. Pak Jaksa, iya. Jenderal Jaksa boleh. Apa sih yang menjadi pertimbangan polisi ketika harus melakukan penangkapan biasanya? Jadi begini, polisi yang profesional itu mestinya taat kepada ajas. Jadi kembali kepada kito. Pelajaran paling mendasar bagi polisi itu misalnya untuk penyidikan ya. Apa penyidikan? Penyidikan itu sudah baku, yaitu upaya daripada penyidik untuk apa? Membuat terang suatu peristiwa. Nah, kita balik ke Cirebon. Peristiwanya apa? Ditemukan 2 jenazah. Kemudian diketahui ini Vina dan Peggy. Eki. Baru dianalisa. Peristiwa apa ini? Apakah kecelakaan? Apakah mabuk? Apakah jantungnya tensi tinggi, sakit jantung, dua-duanya mati? Ternyata pertama dikatakan ini kecelakaan lalu lintas. Langsung habis dipisum dikubur. Berapa hari kemudian berubah menjadi pembunuhan. Oke. Pembunuhan. Mestinya kalau udah tahu ini pidana pembunuhan, cari alat bukti. Nah, di mana cari alat bukti? Pelajaran polisi paling mendasar itu ada yang namanya segitiga. Yang saya tahu Tribrata di sana. Jadi segitiga alat bukti. Nah, tri juga memang. Bukan tribrata ya. Iya. Bukan juga ikan teri gitu kan. Apalagi Tri Risma hari ini. Ya bukan. Jadi kalau KPK aja kalau kata Johan Budi dulu hanya 2 alat bukti. Ini harus 3. Bukan. Tempat mencari salah. alat bukti itu ada 3 titik. TKP, korban, kemudian saksi, alat-alat bukti lain dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, baru cari tersangkanya. Apa yang biasanya menjadi pertimbangan dari seorang penyidik untuk memutuskan bahwa ini perlu dilakukan penangkapan atau harus dilakukan penangkapan, Jenderal? Setelah cukup alat buktinya, karena ini bukan tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan, tak perlu mengumpulkan alat bukti lagi. Misalnya ada tukang copet, kita lihat siapapun boleh. Tukang becak boleh, tukang bubur boleh, tukang apa saja, tukang semir juga boleh.
apalagi tukang polisi gitu. Langsung tangkap. Tapi ini bukan, kan kejadian 27 Agustus ditangkapnya kok tanggal 30. Kayak narkoba misalnya penggerbekan gitu, kalau Iya. langsung ngangkut gitu bisa gitu ya. OTT Oh lah, tidak kurang lebih ya. bisa, Oh, harus juga diketahui bahwa di situ sudah lengkap datanya bahwa orang itu kalau digerbek pasti ada gitu kan. Nah oke, kembali ke Peggy dulu lah kan. Iya. Iya, iya. Minimal harus 2 alat bukti baru ditangkap orangnya. Kalau ini kelihatannya tidak 2 alat bukti, ditangkap dulu si tersangkanya. Termasuk juga tersangka yang bebasin kemarin siapa namanya? Peggy, ini Peggy Setiawan kan. Peggy Setiawan. Ditangkap dulu Peggy Setiawannya, baru dicari alat buktinya. Praktek kayak gitu sering terjadi. Kalau di politik kan kipas dulu baru tanya. Baru biasanya. tanya, Iya kan? nggak boleh. Kibata, lah. kibata. ya. Kipas dulu baru Kipas tanya. dulu siapa namamu gitu. Iya, baru nggak tanya. boleh. Dan Kalau di Penegakan hukum? penegakan hukum ya gimana? nggak Jenderal? boleh lah. Akibatnya kalau ketahuan gitu ya kemarin kan diminta menyerahkan saksi tidak ada, kan dalam pra peradilan kan tidak ada saksinya kan. Berarti belum lengkap. Yang ada itu kan baru ahli. Nah, ahli ditambah dengan rapor, tambah dengan apa-apalah itu. Nah, berarti alat buktinya masih kurang. Nah, mestinya alat buktinya lengkap dulu. Berapa lengkap ya? Minimal 2. Dan tidak cukup dengan itu aja syaratnya. 2 didapat secara sah. Tidak boleh didapatkan sambil nginjak kakinya gini, ya kamu ngaku lah gitu, nggak boleh. Apalagi kemarin ada salah satu tersangka yang juga akhirnya sudah dibebaskan ya. Ya. Ini mengaku bahwa ketika di dalam tahanan atau proses penyidikan ini juga dia dipaksa untuk mengakui yang tidak ia lakukan. Nah itu hukumnya seperti apa? Boleh dijawab nanti Pak Jenderal karena Kabinet Bayangan akan kembali usai jeda. Kapolri sendiri menyatakan bahwa penyidikan perkara Cirebon 2016 tidak menggunakan instrumen scientific crime investigation. Padahal ancaman hukuman pidana ini hukuman mati loh. Ya. Mantap. Ya, masih di rapat Kabinet Bayangan. Ya, kita tidak hanya bersama Pak Jaksa Agung nih ya, Jenderal Susno Duaji. Kita juga sudah kehadiran ini Menkumham kita Pak Suparji Ahmad. Halo Pak Parji. Halo, Terima Mas. kasih sudah Pak Jenderal. datang di rapat Kabinet Bayangan ini kan, Iya, Pak iya. Parji. Memang karena tadi di awal harus ada yang dikonsolidasikan dulu ya Pak ya. Betul. Karena memang kasus Peggy ini kan menarik perhatian, bahkan sampai Presiden juga mengingatkan harus terbuka seterang-terangnya. Betul, gitu. karena Pak Menkumham baru mengurus ini membuka lagi daftar cekalnya Peggy kan. Ya kan beliau di imigrasi di bawah beliau ya, Menkumham ini kan. Sekarang jadi sudah dinyatakan bebas. Tadi pertanyaan terakhir kita bicara soal salah satu yang juga masuk dalam terpidana ini kan Saka ya, Saka Tatal ya. Saka Tatal. yang Saka sudah Tatal keluar. ini yang juga pengakuannya sama seperti apa yang dialami Peggy. Ketika berada di dalam sel ada Pemaksaan. dalam tanda kutip untuk kemudian mengakui. Sementara dari pihaknya lagi-lagi mengaku tidak bahkan tahu menahu terkait dengan kasus ini. Jadi sebenarnya yang terjadi apa sih ini? Ya, pertama terlepas dari itu ya, adanya pengingkaran, adanya paksaan dan sebagainya. Faktanya kan bahwa sudah ada putusan yang inkrah kan. Dan ada satu asas hukum ya, itu res judicatoir itu bahwa putusan harus dianggap benar ya, selama belum dikoreksi oleh putusan pengadilan di atasnya. Dalam hal ini ya PK, artinya kalau para terpidana, termasuk Saka meskipun sudah keluar, punya dalil yang kuat ya, untuk membuktikan bahwa dia bukan pelakunya, maka ini adalah momentum yang baik untuk melakukan peninjauan kembali. Jadi tentunya sebagai yang mengerti penyelesaian perkara ini kembali kepada mekanisme yang ada gitu ya. Jadi kalau para terpidana ya 7 orang terus 1 yang sudah keluar tadi itu merasa mendapat ketidakadilan ketika diperiksa, dipaksa harus ngaku dan sebagainya, itu harus kemudian diungkapkan ya secara terang benderang dan mencari bukti-bukti baru yang kuat
menunjukkan kekeliruan kekhilafan hakim ya, atau mungkin bisa mendalilkan ada putusan saling bertentangan satu dengan yang lain, itu dalil dalam konteks peninjauan kembali. Maka disitulah nanti menjadi dasar untuk mendapatkan keadilan dan tidak menutup kemungkinan bisa dikabulkan sekiranya memang itu bisa dibuktikan dengan baik gitu ya. Nah, poin kedua tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar ya dalam penanganan perkara gitu. Jangan sampai terjadi pengakuan itu sebuah kebenaran gitu. Karena prinsipnya kan orang tidak boleh dipaksa ya dalam memberikan keterangan itu. Tidak boleh dijerat. Pertanyaan-pertanyaan pun tidak boleh direkayasa atau kemudian menyebabkan yang bersangkutan kemudian tidak menyampaikan apa yang sebenarnya. Kalau dia dipanggil sebagai saksi ya, kapasitasnya hanya menyampaikan apa yang diketahui, apa yang dialami, apa yang didengarkan secara langsung gitu loh. Cara-cara konvensional ya, dalam arti kemudian memaksa, kemudian menekan ya, merekayasa sebuah kesaksian, itu tidak boleh sama sekali terjadi. Itu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum yang sangat serius gitu loh. Maka menurut saya poin yang ketiga adalah menjadi penting gitu ya. Jangan sampai pengakuan misalnya Saka atau kemudian yang lain itu menjadi sebuah kebenaran gitu loh. Dalam arti harus ada klarifikasi dari penyidik yang menangani perkara tersebut bahwa apa yang dilakukan dulu itu adalah berjalan apa adanya, jalan sesuai dengan prosedur yang benar. Jangan sampai ini menjadi sebuah opini yang dianggap benar, yang kemudian akan merusak reputasi Polri kan gitu. Karena kita tentunya tidak ingin kan apapun alasannya bahwa Polri harus dibangun, harus dibangkitkan ya untuk pada reputasi yang dipercaya oleh publik gitu. Jadi jangan sampai narasi, opini yang dikembangkan ya dalam rangka misalnya untuk mendapatkan keadilan itu kemudian bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dalam arti juga bisa merusak reputasi. Kalau kemudian pernyataan-pernyataan Saka ini ya dibiarkan begitu saja tanpa sebuah klarifikasi, itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik ya bagi institusi ini. Dan lebih baik juga saya kira para pencari keadilan, Saka atau kemudian tim hukum 7 yang sudah menjadi terpidana itu kembali pada jalur formilnya saja, pada upaya hukum pencarian keadilan melalui peninjauan kembali gitu loh. Tidak terlalu penting ya, atau jangan terlalu dominan membuat cerita-cerita di publik ya tanpa kemudian langkah-langkah nyata itu. Karena itu tidak akan efektif dalam memperoleh keadilan, tetapi hanya justru bisa menimbulkan kontraproduktif spekulasi itu. Jadi lebih baik tempuh jalur formil yang ada. Ruang PK sangat terbuka dalam konteks undang-undang kita gitu loh ya. Baik. Pak Jenderal. Sudah, untuk PK kalau nggak salah berapa hari yang lalu Saka Tatal udah ngajukan. Sidang tanggal 24 nanti. Dan timingnya sangat bagus gitu. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena sekarang kan hal ini mendapatkan perhatian dari seluruh warganet, netizen dan citizen. Termasuk akademisi seperti beliau ini memperhatikan hal ini. Termasuk pimpinan institusi. Kapolri memperhatikan penyidiknya, Jaksa Agung memperhatikan para jaksanya, Mahkamah Agung, Ketua MA dan Hakim-Hakim Agung memperhatikan hakimnya, termasuk institusi pengawas, Kompolnas memperhatikan polisinya, walaupun nggak jelas siapa yang ngawasi dan diawasi apanya ya. Komisi apa lagi? Komisi Kejaksaan. Ngawasi jaksanya. Pak Jaksa Agung lah ya. KY ngawasi itunya, tapi nggak jelas apa hasil pengawasan. Kalau Jaksa Agung bayangan kita lebih galak daripada yang mengawasi. Komisi Kejaksaan. Tapi yang jelas mereka lagi berfungsi, walaupun kadang-kadang salah kan. Kemarin Kompolnas mengatakan sudah sesuai prosedur, nyatanya putusan hakim kan nggak sesuai prosedur gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, mereka sudah ngawasi sekarang. Jadi artinya timing untuk itu bagus. Kita lihat juga timing untuk mengadakan peninjauan kembali sidang pra peradilan. Kemarin bagus sekali kok, hakimnya netral dan ini putusannya sesuai dengan fakta yang terjadi gitu. Tak ada satu dalil pun daripada penggugat yang ditolak.
Semua dalil diterima. Dan yang telak sekali dalil bahwa error en persona. Salah orang. Loh gimana kalau ditemukan bukti baru? Ya ganti dulu orangnya gitu. Nah jadi artinya sekarang sedang berjalan. Institusi hukum kita sedang berjalan baik, bagus gitu ya. Mudah-mudahan PK nanti berjalan baik. Nah kenapa saya katakan begitu? Karena sidang yang putusan kemarin tidak berjalan baik-baik saja gitu 2016. Kenapa? Kapolri sendiri menyatakan bahwa penyidikan perkara Cirebon 2016 tidak menggunakan instrumen scientific crime investigation. Tak ada satu bukti forensik, alat bukti forensik pun yang digunakan. Padahal ancaman hukuman pidana ini hukuman mati loh. Ya. Pembunuhan berencana disertai perkosaan lagi. Hukuman mati. Tapi anehnya berkas dari polisi tadi masuk ke jaksa tidak ditolak. Gitu. Hanya kembali suruh perbaiki, habisnya diterima. Tidak pernah ditanyakan mana bukti forensiknya. Apa itu bukti forensik? Katanya perkosaan. Nah, yang perkosa siapa? Spermanya siapa? Tidak ada laborat sperma. Terus katanya TKP-nya 3 tempat. Di sini dibunuh, dipindahkan sana-sana, naik sepeda motor, dibonceng. Mana darah yang nempel, darah korban ini nempel kepada pelaku? Enggak ada itu. Terus sidik jari tak ada juga. Terus apalagi HP, disita HP 6. Lah apa pembicaraan dalam HP itu? Komunikasi apa? SMS-nya apa? WA-nya apa? Terus posisi di mana pemegang HP itu? Kalau HP itu HP tersangka, apakah pada waktu sebelum kejadian, saat kejadian, after kejadian di mana posisi tersangka itu? Kan bisa diketahui dari HP. Pembunuhan berencana. Mereka pastinya merencanakan itu kan tidak langsung ketemu. Kumpul kita di sini, gini. Tidak dibuka sampai sekarang. Terus ini CCTV sampai sekarang nggak dibuka. Mudah-mudahan nggak dimakan rayap. Nah inilah kelemahan-kelemahan ini termasuk juga nanti bekal untuk mengumpulkan hukum gitu bahwa pengadilannya tuh nggak beres, bukan cenderung kalau menurut saya peradilan sesat gitu. Waduh. Menurut Pak Jenderal ini apa yang membuat sampai ujungnya kesimpulannya peradilan sesat? Ini kan artinya yang terlibat kan ini banyak gitu. Isu fakta. Yang namanya Jenderal. peradilan itu kan mulai dari proses penyelidikan sampai dengan inkrah kan. Teori daripada penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa. Pidana apa bukan kan itu dulu. Ini kan peristiwanya apa? Ditemukan 2 jenazah. Tugas penyidik diketahui ini pidana apa bukan. Ternyata dia katakan pidana. Walaupun Pidananya awalnya apa? dibilang kecelakaan. Taruhlah itu kan pembunuhan. Setelah pembunuhan dengan mengumpulkan alat bukti untuk mengetahui siapa tersangkanya. Faktanya ini bukan tertangkap tangan loh. Ya. Tidak boleh langsung ditangkap. Ditangkap dulu, setelah ditangkap baru dicarikan alat buktinya. Alat buktinya ini keterangan saksi yang paling banyak. Ya. Keterangan saksi ini adalah keterangan yang paling tidak bisa dipercaya. Kenapa Pak Jenderal? Mengingkari, nggak ngaku. Lah, kita di berapa di dalam ruangan ini? Taruhlah 100 gitu. Ini warnanya apa ini? Kita bersepakat ini warna benar abu-abu kan? Ya. Tapi kita bersepakat. Kalau ada yang nanya di luar kita kasih tahu apa? Merah. Ada yang nanya di luar. Tadi dalam studio tadi ya, studio apa namanya? Acara Kabinet Bayangan. Warna backgroundnya apa? Merah. Semua merah. Padahal abu-abu faktanya. Abu-abu. Berapa kita? Jadi Kalau kata orang Medan itu tipu-tipu kampung Pak Jenderal. bersepakat dalam kebohongan. Tapi kalau ini didukung dengan bukti elektronik, ada yang ngambil ini. Divideokan atau dipoto. Apalagi foto sekarang kan ada tanggalnya sini kan. Tanggal dan tempat. Tidak bisa dia. Nah, oke lah, taruhlah 10 atau 200 di sini bersepakat, tetapi ada 5 orang atau 1 orang aja tidak bersepakat. Oh enggak, itu abu-abu. Maka keterangan saksi ini udah harus di downgrade karena ada yang nggak sama gitu. Walaupun satu. Apalagi yang satu ini didukung oleh alat bukti Kedua. berupa saintifik. Maka yang 200 tadi Gugur. nggak ada gunanya. Makanya alat bukti keterangan manusia itu sangat-sangat rendah. Nah, kenapa keterangan manusia juga alat bukti
ahli itu bisa lebih dipercaya karena dia berdasarkan ilmu pengetahuan yang kebenarannya berlaku dan diakui secara generalis. Nah, tapi pertanyaannya kenapa Hmm. di 8 tahun lalu itu sampai ada 8 orang tersangka, ya akhirnya jadi terpidana dan akhirnya dibuka lagi kasusnya sekarang. Tapi kita bicara kemarin yang sudah ada 8 orang yang ditangkap, walaupun tadi disampaikan Pak Jaksa Agung Bayangan bahwa prosesnya ini perlu dipertanyakan karena tidak sesuai dan kenapa saat itu Nggak ada tidak tindak dicari lanjut. dulu nih bukti-buktinya baru penangkapan. Nanti boleh dijawab usai jeda ya Bapak-bapak. Karena kami akan kembali sesaat lagi. Ketika akan mentersangkakan orang, ketika akan menuntut itu, bertanyalah pada hati nurani yang paling dalam. Bagaimana hati kita mengatakan bahwa Peggy ini adalah seorang pelaku pembunuhan gitu. Dia seorang lulusan SD, bukan orang geng motor Iya gitu. bukan. Boro-boro punya geng motor Pak untuk Punya beli. motor aja nggak punya. Ya, masih di rapat kabinet bayangan. Sebelum kita melanjutkan rapat pada hari ini, ada satu kesaksian yang akan disampaikan atau keterangan nih ya. Peggy Setiawan sempat membuat heboh tentunya saat dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Polda Jawa Barat di 26 Mei lalu. Dengan sangat berani, Peggy mencuri kesempatan itu untuk membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina, Cirebon, dan juga Eki. Ia bahkan menyatakan dirinya siap mati karena merasa tak bersalah. Lalu seperti apa kesaksian Peggy? Usai kini sudah resmi lepas dari status tersangka dan keluar dari tahanan polisi. Berikut ini wawancara eksklusif CNN Indonesia bersama Peggy Setiawan. Dan saat ini CNN Indonesia berkesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan Peggy Setiawan. Mas Peggy, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarin saya hari ini baik. Baik ya Mas. Baik, ya? alhamdulillah. Mas, kemarin sama-sama kita saksikan keluarga dan juga tim penasihat hukum sudah menjemput begitu. Apa yang dirasakan begitu saat kemarin malam dan juga hari ini? Yang saya rasakan itu sangat bahagia, sangat terharu dan pokoknya tidak bisa diungkapkan kata-kata. Saya sangat bahagia, sangat bersyukur sekali. Oke, Mas Peggy, boleh cerita dong. Jadi ketika bulan Mei kan ada penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Saat itu kronologinya seperti apa, Mas? Kronologinya seperti sudah saya katakan bahwa awalnya saya mengantarkan anak sekolah, anak majikan sekolah, terus saya itu menjemput, lalu setelah menjemput itu sampainya di rumah si neneknya itu saya menurunkan mereka, saya berbincang sejenak sama keluarga yang di sana, terus setelah itu saya ambil wudhu lalu ada penangkapan itu. Nah, ketika proses penangkapan, apakah proses penyidikan langsung berlangsung atau seperti apa di hari itu? Itu langsung penyidikan sampai pagi sekitar jam 4-an, jam 4 pagi saya diberi istirahat cuman 1 jam lebih atau 2 jam itu, selebihnya pagi-pagi langsung BAP lagi sampai malam. Masih ingat tidak apa yang menjadi pokok-pokok pertanyaan dari penyidik yang waktu itu disampaikan dan apa statement pertahanan dari Mas Peggy saat itu? Ya yang saya ingat intinya mereka masih menyudutkan saya bahwa saya pelaku pembunuhan, bahwa saya kenal tidak sama pelaku yang sudah ditangkap ini. Intinya kurang lebih seperti itu dan saya menyangkal bahwa karena saya memang dalam pribadi saya merasa tidak bersalah, tidak merasa melakukan kejahatan seperti itu, ya saya bicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan seperti itu. Kita ingat betul ketika rilis yang kemudian dilakukan oleh Polda, Mas Peggy dihadirkan. Di akhir rilis, Mas Peggy berteriak atau memberikan suara, saya tidak bersalah, bukan saya pelakunya. Itu aksi spontan atau seperti apa? Itu benar-benar aksi spontan saya sama sekali tidak pernah merencanakan apapun. Karena itu murni dari hati, lubuk hati saya yang paling dalam. Karena saya mikir gini, mereka boleh mempermainkan saya, tapi jangan sampai keluarga saya. Gitu misalnya. Mas Peggy, kemudian menjadi penting nih Mas, kan sudah dibuktikan dalam persidangan bahwa Mas Peggy kan bukan yang menjadi tersangka. Ada tidak yang disampaikan kepada Polda? Artinya kan Polda kan error in persona, salah tangkap begitu. Apa yang ingin disampaikan? Ya saya sampaikan terima kasih banyak buat kejadian ini, saya jadikan sebagai pembelajaran untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan selebihnya untuk kedepannya semoga pihak Polri itu bisa lebih berhati-hati dalam menyegarkan status tersangka seseorang. Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk institusi Polri untuk bisa lebih baik lagi untuk depannya seperti itu. Mas Peggy, yang menjadi penting adalah sampai saat ini kan Mas Peggy yang status tersangka sudah hilang, tetapi juga pihak keluarga dari almarhum juga masih bertanya bagaimana langkah hukum selanjutnya. Ada yang ingin disampaikan kepada pihak keluarga?
Ya pihak keluarga terutama saya mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita, semoga ya amal ibadah beliau korban itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pihak keluarga semoga bisa dikuatkan keimanan ketabahannya, semoga kasus ini bisa terungkap dan pelaku dalang di balik semua ini bisa tertangkap, bisa dihukum dengan setimpal gitu. Ada rencana mau bertemu atau bahkan secara pribadi mau bertemu dengan pihak keluarga? Saya pribadi punya rencana bertemu, sangat sekali ingin mengucapkan langsung berbelasungkawa. Namun saya serahkan semuanya kepada pihak kuasa hukum biar mereka yang menentukan ke depannya seperti apa. Oke, baik Mas Peggy, terima kasih informasinya sudah berbincang dengan si Indonesia. Semoga lancar apapun yang akan dilakukan ke depannya ya Mas ya. Baik, itu dia perbincangan saya bersama dengan Peggy Setiawan. Tentu Mas Peggy dan juga keluarga akan berkumpul dan akan bertolak ke Cirebon ya Mas hari ini untuk berkumpul dengan keluarga. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana langkah dari Polda Jawa Barat untuk kemudian mengungkap dari kasus yang kemudian saat ini terjadi Vina dan juga Eki di Cirebon. Kiki Haryadi, Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Ya, ini menarik bicara mengenai Peggy tadi Pak Presiden. Ini ada komentar dari Hotman Paris Hutapea. Bang Hotman mengatakan bahwa sebenarnya meskipun Peggy sudah diputuskan bebas dari sangkaan ini, tapi Peggy Setiawan masih berpeluang ditahan lagi oleh Polda Jabar karena Peggy ini belum bebas secara substansi. Ya, kata Bang Hotman gini, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ini gimana, Pak Menkumham? Saya kira memang itulah salah satu. Jadi cuma prosedur aja ini yang salah satu kelemahan hakim pra peradilan kemarin. Karena pertimbangan mengabulkan permohonan pra peradilan kemarin itu hanya gara-gara tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Pertimbangannya kan itu. Bahwa putusan MK mengatakan nomor 21/2014 untuk ditetapkan calon tersangka minimal 2 alat bukti dan harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Itulah yang kemudian menyebabkan dikabulkannya permohonan pra-pid. Penetapan tersangkanya batal demi hukum dan turunan-turunan putusan yang lainnya. Ya logika sederhananya, kalau kemudian penyidik punya keyakinan ya bahwa Peggy adalah sebagai pelaku, maka cukup sederhana saja, diulangi proses penyelidikan dan penyidikannya. Dikeluarkan SPDP, diperiksa sebagai calon tersangka, diperiksa sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka. Kan sekali lagi bahwa itu aspek formilnya, aspek prosedurnya. Harapan saya pribadi sebetulnya, kemarin hakim itu lebih progresif. Bahwa penetapan tersangka ini tidak sah karena tidak cukup alat bukti. Ya, tidak cukup alat bukti sehingga tidak ada dasar untuk tersangka. Kenapa tidak cukup alat bukti? Karena alat bukti yang dipakai hanya bersifat jumlah saja. Tetapi secara kualitatif alat bukti tadi itu tidak terpenuhi. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung Peggy sebagai pelaku, tidak ada surat yang mendukung sebagai Peggy sebagai pelaku, tidak ada petunjuk yang mendukung Peggy sebagai pelaku, dan alat bukti yang lain gitu. Dan keterangan yang bersangkutan juga tidak diperiksa. Jadi itu kalau sekiranya hakim ya berani mengambil pertimbangan itu bahwa penetapan tersangka ini adalah menjadi tidak sah karena tidak cukup alat bukti, maka kemudian penyidik akan kesulitan mencari alat bukti tadi itu. Kalau alasannya kemarin hanya sebatas belum pernah sebagai calon tersangka tadi itu, jadi benar apa yang dikatakan Pak Hotman tadi itu. Sangat prosedural karena alasannya. Diulang lagi pemeriksaan, padahal secara substansial ya bahwa sebetulnya memang salah tangkap, salah orang, atau kemudian memang bukan sebagai pelakunya, atau setidaknya tidak ada alat bukti dia sebagai pelaku. Tetapi karena pertimbangan seperti tadi itu bisa diulangi lagi itu proses hukum yang harapannya itu ya mestinya tidak terjadi karena sebetulnya secara keyakinan Peggy bukan pelaku. Nah kalau Pak Jenderal menanggapi komentar Bang Hotman ini gimana? Iya karena begini ya, putusan itu bagus sekali ya, bersifatnya sudah sangat progresif, sangat maju gitu. Jadi yang dalil yang diajukan oleh penggugat tak ada satupun yang ditolak. Yang paling hebat adalah tadi error en persona, salah tangkap, salah orang, ya sulit hitung gantinya. Kalau tadi prosedur lain misalnya kurang alat bukti, bisa ditambah. Prosedurnya salah, bisa dibenarkan. Tapi kalau terkait bukan ini orangnya, ya kasusnya tidak ditutup.
Tapi untuk Peggy-nya sudah dihentikan. Kasus pembunuhannya masih. Apalagi seandainya ya, yang di dalam penjara sekarang itu bukan pelakunya, misalnya PK dia bebas, berarti kasus ini tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan pada korban belum Ada pelaku yang tertangkap. terlaksana sama sekali. Kalau itu keluar semua. Jadi Itu kasus- menarik tadi Pak Jenderal, Pak Jaksa Agung. Pertanyaan kenapa ini bisa seperti ini kan gitu loh. Ya, Kenapa bisa seperti ini? Ada orang yang dihukum tanpa bukti, orang yang dipaksa mengaku dan Iya. sebagainya. Itu Itu pertanyaan berdasarkan besar. pengakuan mereka kan yang ada di iya. dalam. Dan pertanyaan beliau tadi disambung lagi, kemana aparat kita? Kalau aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai sama- hakim, sampai Mahkamah Agung sudah Satu nggak suara. beres semua. Tapi kemana Komnas HAM kita? Peristiwa si saksi, si tersangka dipukul, disertai dengan fotonya dan sebagainya sudah dikirimkan oleh advokatnya kepada Komnas HAM. Bahkan didatangi saat pemeriksaan 2016, tapi no respon. Sudah dikirimkan kepada Komnas yang lain, tidak ada respon. Sudah dilaporkan kepada Polri, Propam, tidak juga direspon. Nah ini jadi, ini bagus sekali pembelajaran bukan hanya untuk polisi saja, untuk seluruh Indonesia, termasuk aparat kita, termasuk lembaga-lembaga yang dibentuk, pengawas kepolisian misalnya, Kompolnas, terus Komisi Kejaksaan, KY, itulah perilaku aparat kita. Nah kita baru terbangun dengan Peggy. Ya mudah-mudahan hari tanggal 8 Juli ya kemarin. Itu bisa dijadikan sebagai hari kesadaran hukum bangsa. Itu saya kira memang semakin membenarkan bahwa hukum itu tidak berada dalam ruang hampa. Ya. Jadi pengaruh politik, pengaruh kekuasaan, pengaruh ekonomi, Pengaruh duit. bisa mengarahkan, bisa menderep proses hukum tadi itu. Yang kemudian fakta yang sebenarnya menjadi tidak terungkap. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana sekiranya ini PK dikabulkan, ya, Peggy bebas gitu ya. Iya. Lalu pelakunya siapa? Iya. PR besar itu. Iya. Bagaimana coba Dan ada peristiwa dua orang Saya terbunuh? yakin, ya Itu. Pak, ini Prof ya, 90% saya yakin bebas. Kalau hakimnya Iya. bijaksana, adil, punya pengetahuan. Kenapa saya gitu? Prosesnya udah salah kok. Cara apa? Kalau kata Bang Hotman kan substansinya nggak disentuh karena prosedural aja yang kemudian Ya, diputuskan. pada saat katanya PK salah. nanti kita Oh, udah ini kasus bicara PG-nya PK. ya? Nah, kita Ya. bicara PK itu sudah masuk terkait dengan materi yang apa yang diputus itu nggak benar gitu Ya, kan. ya. Nggak benarnya itu apa? Ini peradilan nggak benar dilaksanakan dari awal. Nah misalnya ada teori hakim misalnya berteori bahwa oh ini kita penhukumnya kurang, ini kurang, sudahlah. Kita malu sama Profesor Dr. Omar Sino Aji. Dulu belum zaman UHAP. Diputusnya Sengkon dan Karta itu zaman HYR. Ya. Dan belum ada yang namanya lembaga pra-peradilan. Belum ada yang namanya lembaga PK. Lembaga PK itu lahir karena kasus Sengkon dan Karta. Iya. Tapi Profesor Umar Sinuarji tanpa babi bu dia keluarkan apa itu Pak? Sema apa perma itu? Sema, ya. Berani dia ngeluarkan orang itu. Nggak nunggu besok pagi, nggak nunggu lusa. Masa kita sudah di zaman modern sekarang kalah sama beliau? Semua prosedurnya udah disiapkan ya Sudahlah, kalau untuk kita mencari yakin keadilan ini ya. dia nggak bersalah, keluarin aja lah. Sudah urusan belakang lah kasarnya. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita sendiri. Terjadi pada anak kita, terjadi pada istri kita. Nggak enak gitu. Dan saya ngomong ini bukan sembarang ngomong loh. Iya. Pak Presiden, aku pernah digituin. Ahaha. Iya. Ini ada. Mana hakim, mudah-mudahan didengar hakim. Saya tantang hakimnya yang ngadili saya. Saya tantang jaksanya, ayo kita buka di ruang terbuka gini. Apa jangan-jangan Udah, ini bagian dari udah. trial by Nggak usah. people, trial by people gitu. Itu luka Pak lama. Jenderal. Nggak yang sama yang lama dan yang baru. Iya, Kan ini artinya opini publiknya akhirnya kalau orang menggiring kan. mengatakan peradilan kita ini dalam keadaan baik, enggak baik-baik Iya. saja. Sejak Rincon dan Karta terjadi lagi. Ini yang terangkat ke permukaan loh. Yang dibawa ke permukaan
yang tidak terangkat banyak. Artinya mari kita sadar, kita perbaiki tanpa saling salah-salahkan. Oke lah, kita koreksi sendiri. Sebetulnya sederhana Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Iya. Agung pernah menyampaikan bahwa ketika akan mentersangkakan orang, ketika akan menuntut itu, bertanyalah pada hati nurani yang paling dalam. Ya. Itu kata-kata dari Pak Jaksa Agung itu. Karena keadilan itu tidak ada dalam buku. Iya. Keadilan tidak ada dalam pasal-pasal. Ya, di Itu sini. keadilan di hati itu gitu loh. Ya. Bagaimana hati kita mengatakan bahwa Peggy ini adalah seorang pelaku pembunuhan gitu loh. Dia seorang lulusan SD, bukan orang geng motor Iya gitu. bukan. Boro-boro punya geng motor Pak untuk Punya beli motor aja nggak punya gitu loh. motor rusak Hati perbaiki nurani nggak kita bisa, bagaimana gitu. beli bensin pun nggak bisa. Jadi sederhana sekali gitu. Iya, iya. Tanyakan pada hati nurani yang paling Oke, dalam. Pak Menteri, ini pertanyaannya, apakah ada mekanisme dari negara untuk mengkompensasi salah tangkap ini dalam perundang-undangan kita? Nanti dulu dijawabnya setelah satu-satu. Sebenarnya dua kata saja sederhana. Membedakan apa adanya atau ada apa-apanya. Ada apa-apanya kan gitu aja. Kalau ada apa-apanya itu berarti nggak sesuai dengan fakta. Kalau apa adanya sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta berarti ada sesuatu yang kemudian mempengaruhi itu. Oke, kembali lagi Dinda. Iya. Langsung aja. Kanda. Ya, Kanda Menkumham. saya kira memang sudah seharusnya ya negara hadir, negara bertanggung jawab. Bayangkan gitu, orang yang tidak bersalah itu dihukum, berapa kerugian material, berapa kerugian imaterial, Nggak terhitung. nggak terhitung sama sekali. Kita aja kalau ada soal-soal misalnya dipanggil ke kantor polisi 1-2 kali udah ketinggalan kerjaan kita kan. Maka tidak bisa dibiarkan itu. Itu cuma memang selama ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dan ruang untuk menguji itu juga tidak tersistematisir dengan baik. Beda konteksnya ya. Misalnya dalam pra-peradilan itu seandainya ada penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, itu ada mekanisme gugatan permohonan pra-peradilan ganti rugi dan rehabilitasi. Itu kalau ada penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Kalau kemudian salah tangkap, ya, salah orang itu atau sudah dibatalkan status tersangkanya itu tidak ada yang kemudian secara formil ya mekanisme pengujiannya untuk kemudian dinyatakan dalam putusan pengadilan supaya negara membayar tentang itu. Tetapi seharusnya itu Ada. secara moral itu ada tanggung jawab itu. Itu harapannya untuk kemudian bisa mengkompensasi, ya tidak sekedar minta maaf dan kemudian teknis ya. Ini juga menjadi perhatian misalnya putusan pengadilan memerintahkan pemulihan, rehabilitasi gitu. Teknisnya bagaimana? Apakah kemudian sekedar minta maaf, apakah kemudian sekedar mencabut statusnya gitu. Saya kira juga masih abu-abu. Tetapi poin pentingnya adalah menurut saya demi keadilan, ya demi pemenuhan hak asasi manusia, negara harus hadir, negara harus tanggung jawab atas kesalahan ya dalam konteks misalnya salah tangkap tadi itu, salah menetapkan tersangka itu, supaya apa? Supaya selain ya mengembalikan, memulihkan kerugian tadi, juga supaya lebih hati-hati ke depan ya, supaya lebih cermat, lebih waspada, tidak sembarangan gitu dalam rangka melakukan Artinya upaya kan nggak paksa ada orang cost kan untuk kesalahan ini buat negara sebenarnya, buat penyelenggara hukum gitu dalam konteks ini. Seharusnya ada, meskipun kemudian secara normatif ya belum diatur secara eksplisit gitu. Ya, mungkin di mata anggaran ya, anggaran untuk salah tangkap itu mungkin tidak ada. Tidak ada. Tetapi kan undang-undang tertinggi kita kan sumber daripada sumber hukum kita kan Pancasila. Keadilan sosial. Keadilan itu di mana? Kemudian Undang-Undang Dasar 45, negara wajib melindungi segenap warga dan tumpah darahnya. Termasuk ini perlindungan loh. Bukan hanya dilindungi dari serangan musuh dari Taliban atau segala macam ya. Ini negara yang berbuat ini. Polisi yang melakukan penyidikan salah tangkap dan semua itu negara itu. Ya personifikasi Pak Jaksa negara. Agung bisa mengusulkan presiden, saya kira. Presiden buat Iya. pernyataan secara terbuka, perintahkan untuk, kemarin kan perintahkan diungkap secara terbuka. Terbuka. Sekarang perintahkan untuk kasih ganti rugi. Iya, ya, Menteri rehabilitasi. Keuangan kasih rugi. Nah, Gitu. kemudian kita himbau juga kalau seandainya nanti ini PK, kalau PK-nya dikabulkan,
hakim tidak salah buat terobosan, hakim boleh buat undang-undang kok kalau undang-undangnya belum ada. Perintahkan kepada Iya. negara untuk membayar ganti rugi sebanyak sekian. Nanti pasti akan ribut. Pasti. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari mana? Kenapa hakim mutus gitu? Tidak berdasarkan undang-undang. Jawab 30 aja. petita gitu kan. Berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Itu dimungkinkan itu Jenderal. Mungkin. Soal Hakim- rasa keadilannya Tanya dimungkinkan. beliau, hakim tuh boleh buat undang-undang kok. Hakim kan bukan fact finding, bukan penemuan hukum kan. Iya. Jadi punya keruan, punya diskresi yang sangat terbuka. Tinggal hakimnya berani apa Berani tidak. atau tidak. Judulnya kan demi keadilan kan gitu. Iya. loh. Demi keadilan. Kalau orang salah tangkap masuk nggak Didiamkan diberikan, saja. didiamkan saja. Enggak demi keadilan kalau itu namanya kan. Nggak adil. Oke, menarik. Tapi kalau kita bicara ini ya Pak Jenderal, ini kan pasti kan kesalahan yang agak sistemik seperti ini kan juga melibatkan tidak sendiri pasti bermainnya. Kalau memang itu kesalahan yang disengaja. Nah, indera penciuman Pak Jenderal ini Kalau bagaimana secara melihat? lembaga kan kita lihat yang sudah di penjara itu kan tidak sendiri kan. Tidak sendirinya mana? Mulai dari penyelidik, penyidik, penuntut, kemudian pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, pengadilan kasasi, sudah sampai ke Mahkamah Agung ini kan. Ini kan kalau betul dibebaskan kesalahan, ini tidak hanya sebenarnya sistemik ini sampai ke atas itu ya. Dan ini aparat negara semua ya, negara harus tanggung jawab. Ini kemampuan menyidik dan menuntaskan kasus dengan baik yang ternyata agak buruk apa namanya? Ya buruk. ininya, atau memang ada maksud lain sebenarnya dari Nah itu dari- kalau dari itu sudah proses ini. di luar daripada itu, apakah mereka ini sudah punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, taunya dibelokkan. Tadi Menkumham. Menko kan? Menkumham. Menkumham sudah sampaikan apakah ini ada faktor apa money, kekuasaan dan lain sebagainya sudah. Nah itu bukan tugas kita, tinggalkan internal kan masing-masing ada inspektorat, ada pengawas untuk diselidiki kenapa sih penyidiknya kok sudah punya pengetahuan tapi kok belok. Pak Jaksa Agung, saya kira juga ada kesalahan pemaknaan criminal justice system itu ya. Jadi sistem peradilan pidana terpadu itu seolah-olah itu core sama kan gitu. Iya. Jadi seolah-olah barang yang dari penyidik itu sebuah kebenaran kan itu. Kemudian ke jaksa juga benar, ke pengadilan benar. Mestinya kan masing-masing bisa secara independen mengkoreksi kan gitu. Tetapi kenyataannya ini kan jadi kesalahan jamaah kan gitu. Ya udah coba. Makanya ini kan UHAP kita kan sudah dari tahun 81 mau diganti. Kebetulan saya dulu kan mewakili Polri tim perumus untuk UHAP yang baru. Nggak tahu ini udah 20 tahun apa kabarnya. 20 tahun udah mendekam tidak diperbarui. Kita akan mengganti dulu itu dengan apa namanya ada hakim pengawas. Gitu. Terus tapi kalau ini perlu dibuat revolusioner lagi. Pergantian itu apa? Sidang itu tanpa berita acara dari Polri. Supaya berkas Berhenti aja. jadi sidang itu cukup nanti Polri dengan singkat saja memberitahukan telah terjadi dugaan pembunuhan di mana pelakunya diduga ini barang buktinya ini kirim ke jaksa. Jaksa kirim ke pengadilan. Dan jangan ada berkas BAP Penyidikan. kayak sekarang sampai ke hakim. Kalau sudah masuk BAP, hakim itu di sininya udah terbentuk. Mengacu pada BAP Mengacu itu. pada BAP. Dianggap sebagai kebenaran gitu. Padahal Fakta. Sidangnya fakta belum. Persidangan. yang terungkap di depan persidangan. BAP ini sebenarnya nggak dipakai, percuma saja tebal segini. Karena yang dijadikan alat bukti itu apa yang diucapkan di bawah sumpah di depan pengadilan, terkecuali untuk terdakwa. Terdakwa tidak disumpah. Tapi sekarang terbalik. Kalau orang menyimpang dari BAP, hakimnya melotot. No. Sini kamu coba, ini tanda tangan siapa? Siap, saya Pak. Kenapa kamu tanda tangan begini? Dan Padahal mungkin ada faktor-faktor Iya, ya faktor yang membuat tadi. akhirnya dia memberikan Tapi karena- kesaksian Karena nggak sesuai terbuka untuk BAP. umum. Iya, kan? karena Tidak di terbuka situ untuk umum. ada polisi, ada jaksa, ada apa-apa, kemudian hakimnya udah marah sih. Terdakwa tadi kan banyak orang kecil kan udah gemeter gini. Iya Pak, iya Pak. Oh itu psikologi persidangan juga berpengaruh juga ya Pak Ya, Jenderal ini ya? kan persidangan yang salah. Amanat daripada undang-undang itu, alat bukti itu adalah keterangan yang terungkap di depan Persidangan. Sidang. persidangan di bawah sumpah. Kalau Bukan untuk BAP, gitu. bukan BAP. Nah, mohon izin Jenderal, tadi Pak Menkumham sempat menyinggung bahwa dalam proses hukum itu tidak berjalan di dalam ruang hampa. Ini menarik.
ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor kedekatan dan lain-lain. Subjektivitas tentunya menjadi faktor yang berpotensi untuk mempengaruhi jalannya proses. Iya, Nah, iya. bagaimana untuk membangun kesadaran bahwa gini, kita sadar bahwa di dalam proses ini adanya intervensi dari faktor-faktor lain Taunya gitu. dari mana? Taunya dari mana proses itu? Ya. Kan makanya tahu siapa yang tahunya dari mana? Ya. Yang ingin tahu itu siapa? Bagaimana kemudian Publik, tahu gitu kalau hakim, ini tidak ada. Publik, hakim dan stakeholder hukumnya Kalau tentunya. hakim kan mereka yang memainkan apa-apa dia tidak pengaruh itu kan mereka yang menentukan saya mau dipengaruhi apa tidak. Kalau mereka udah tahu dong bahwa saya ini akan begini. Karena ada yang misalnya ini kehendak dari penguasa politik. Oh ini karena cukong. Oh ini kan dia yang mainkan kok. Itu mereka sadar harusnya biasanya Bisa yang membaca terjadi. itu. Karena sebetulnya 2 kata saja sederhana. Membedakan apa adanya atau ada apa-apanya. Ada apa-apanya kan gitu aja. Kalau ada apa-apanya itu berarti nggak sesuai dengan fakta. Kalau apa adanya sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta berarti ada sesuatu yang kemudian mempengaruhi itu. Nah, kalau judgement pakar hukum biasanya ada apanya itu apa yang menjadi indikasinya biasanya? Ya karena tidak sesuai dengan fakta. Saksian direkayasa, kesaksian dipaksa, Iya. kesaksian tidak bersesuaian itu berarti menunjukkan ada apa-apanya di situ. Ya, Gitu. ini kan kasus ini kan beberapa soal Akbar ya, Liga Akbar, dia mencabut keterangannya, mengatakan bahwa keterangannya itu yang benar itu sampai nomor sekian. Nomor sekian ke sini bukan keterangan saya, tapi saya disuruh tanda tangan. Kalau tidak akan ada apa-apanya. Banyak yang cabut. Termasuk yang di penjara itu kecuali 1 orang yang ada kelemahan mental, yang lainnya cabut semua. Oke. Nah, ada apa itu? Artinya di kasus Peggy ini ada apanya atau apa adanya? Ada apa-apanya, belum apa adanya sekarang. Atau Masih banyak misteri kan gitu. Apa-apanya ada. Nah, Jenderal, biasanya kan dalam proses persidangan pengacara itu kan punya kontribusi lah, punya peran gitu ya, Ya. untuk Dalam ngebrief. undang-undang kepengacaraan ini sederajat, sama-sama penegak hukum, jaksa, polisi, hakim dan sebagainya Ya. itu setara. Dalam saksi ini loh, dalam kesaksian, pasti pengacara kan punya kontrol dalam tanda kutip atau punya akses kepada saksi yang akan dihadirkan di dalam persidangan. Nah, pertanyaannya gini, apa sih yang membuat batasnya antara membrief saksi untuk menyiapkan persidangan dengan rekayasa kesaksian? Iya, betul. Bedanya apa sih gitu antara keduanya itu? Kalau merekayasa itu jelas tidak boleh ya. Bisa Itu obstruction of justice. Iya, obstruction of framing, justice halang karena dia menghambat, mengacaukan, kacau balau lagi bukan seperti kacau Rintangan aja. Ya. penyidikan. Tapi kalau memberi pengarahan kamu nanti akan jadi saksi. Sebelum jadi saksi kamu disumpah. Nanti sampaikanlah apa yang kamu ketahui. Betul-betul dari kamu, jangan apa yang kamu dengar atau kamu ini kan kalau dengar kan de audito ya. Ya, jadi betul-betul yang kamu mengerti gitu, kamu lihat atau kamu Ini kan kerjakan. normatifnya, tapi kan praktiknya kan nggak selalu begitu kan, Jenderal? Apalagi kalau jadi saksi yang meringankan gitu biasanya. Lah itulah dihadirkan. namanya penyimpangan kan. Yang namanya pengacara itu yang benar itu adalah untuk agar hak-hak daripada orang yang dibelanya itu tidak terzolimi. Bukan membuat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bukan itu. Dan ini kan kalau kapasitasnya sebagai saksi kan beda kapasitasnya sebagai tersangka, sebagai terdakwa kan. Dalam saksi kan nasihat-nasihatnya beda dengan kapasitasnya sebagai Iya. tersangka itu. Ya. Tidak boleh didampingi juga gitu. Batasnya apa antara brief dan rekayasa itu? Cerita, rekayasa cerita. Brief itu ya untuk yang baik. Rekayasa itu tidak sesuai dengan fakta kan. Fakta. Brief itu sesuai dengan fakta dan sesuai dengan norma yang sebenarnya kan gitu. Semua jadi proporsional kan. Dan ini menjadi hati-hati juga bagi para penasihat hukum, para pengacara gitu ya. Supaya kemudian tidak main-main ya dengan sebuah fakta. Karena itu bisa berdampak pada dirinya sendiri gitu loh ya. Ya kan kalau menambahkan bisa jadi problem. Iya. Tapi kan mengurangi itu lu jangan ceritain nih bagian ini. Nggak boleh juga kan itu. Berarti kan merekayasa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian mengatakan pura lupa dan sebagainya. Kan nanti bisa pendekatan yang sentek parafim tadi kan. Nah, Ability bagaimana detector kan gitu kan. cara akhirnya kita bisa
peradilan bisa tahu hal itu gitu. Peradilan itu siapa? Hakim gitu misalnya. Ya bisa dinilai saja dari kesaksian yang bersangkutan, kesesuaian dengan saksi yang lain, kesesuaian dengan alat bukti yang lain kan itu. Karena hakim tidak bisa mendasarkan hanya satu alat bukti berupa saksi saja. Minimal 2. Minimal 2 kan. Untuk membangun keyakinannya. 2 pun kalau dia nggak yakin nggak bisa. Dia bebaskan. Jadi minimal 2 untuk minimal mendapatkan harus yakin, keyakinan. gitu. Tidak boleh juga yakin tanpa alat bukti. Kalau yakin tanpa alat bukti nggak perlu sidang. Iya. Oh yakin ini dia, udah selesai. Makanya rumusannya itu keyakinan yang dilandasi 2 alat bukti. Itu iman itu Ya. juga. Nah, Alat bukti melahirkan keyakinan kan. alat bukti tadi yang bisa melahirkan keyakinan itu alat bukti yang benar, yang didapatkan secara sah, bukan karena penyiksaan, bukan karena rekayasa. Terus apalagi bersesuaian. Nggak bisa misalnya pisomnya ngomong ini tidak ditusuk, kemudian keterangan saksinya ngomong ditusuk, ya kan nggak nyambung. Nah, gitu. tapi kan ini gini Pak Menteri, kasus yang berjalan panjang sekali kan dari tahun 2016. Iya. Ini soal artinya kan negara gagal memberikan kepastian hukum kan dalam konteks ini. Nanti dulu dijawab, kita break dulu. Ini kan seolah polisi yang harus tanggung jawab kan. Padahal ini kan juga ada peran kejaksaan ketika menuntut, ya, kemudian ada peran dari hakim ketika mengadili. Gitu loh. Jadi mestinya juga semuanya secara proporsional. Masih di rapat kabinet bayangan, ini seru sekali ya hari ini perbincangan kita terkait dengan hukum gitu ya. Betul. Masuk ke filosofi juga hal-hal yang itu mungkin dia. Habis secara ini basic. kalau saya lihat-lihat nih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden langsung mau ambil sekolah lagi nih, langsung Iya, jadi betul. profesor Ya, di saya bidang hukum. ngambil sarjana hukum honoris causa kayak oke Bisa juga ya dapat sarjana ya. hukum honoris causa ya. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi Ya. rapat hari ini, seperti yang tadi kita sudah sebutkan bahwa kasus ini tentunya kasus Vina dan Eki ini juga mendapat respons yang sangat luar biasa dari warganet ya. Ada banyak juga yang sudah masuk ke Instagram CNN Indonesia terkait dikabulkannya pra-peradilan dari Peggy Setiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Ini dia, kita lihat komentar-komentar dari warganet ya, bisa dibaca langsung. Nih, bagaimana dengan kerugian yang sudah terjadi terhadap korban salah tangkap nih, derita selama penahanan, tidak produktif dan berpenghasilan, nama baiknya juga jadi jelek. Ada ganti ruginya nggak sih? Ini dari netizen. Yang pertama, ya ini dia dari dia_Diara. Periksa semua polisi yang terlibat dalam penangkapan Peggy Setiawan. Hukum harus adil. Wah, berat nih ya. Harus langsung dapat respon nanti ya. Baik, berikutnya dari netizen atau warganet yang ketiga. Dari awal kayaknya ada yang nggak beres nih di kasus ini. Nah itu tadi pendapat-pendapat dari warganet yang masuk ke kolom Instagramnya CNN Indonesia. Mungkin boleh saya tanyakan dulu ya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. silakan. Ini tadi bahkan ada salah satu netizen atau warganet yang menyatakan hukum semua polisi yang terlibat. Kan gak hanya polisi tadi kan. Iya benar, nah itu berarti semua stakeholder yang terlibat. Kok kalimat itu yang ngilu saya ya? Ini tadi bukan saya ngomong ya, walaupun ini saya udah ping-ping kayak Ibu Bayangkari ya. Tapi itu tadi bukan saya yang bilang. Ini itu Anda adalah ping-ping netizen. Bayangkari ini lebih ke passion kayaknya. Boleh lanjut aja Minggu Pak. lalu hijau Anda. Iya. Iya, saya kira ini kan seolah polisi yang harus tanggung jawab kan. Padahal ini kan juga ada peran kejaksaan ketika menuntut, ya, kemudian ada peran dari hakim ketika mengadili. Gitu loh. Jadi mestinya juga semuanya secara proporsional. Memang betul bahwa tahap awal penanganan perkara ini dilakukan oleh polisi ya, dalam rangka melakukan penyidikan. Tapi seandainya waktu itu tidak rasional, tidak objektif, tidak faktual, tidak cukup alat bukti, Ditolak mestinya oleh- jaksa bisa menolak, tidak P21 kan gitu loh. Kalaupun jaksa membenarkan, ya melimpahkan perkara ke pengadilan, mestinya hakim bisa Bebaskan. membebaskan, ya, supaya kemudian tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Hakim itu kan mestinya menempatkan putusan itu seperti mahkota, ya.
Yang artinya apa? Indah dan sedap dipandang mata bagi para pencari keadilan. Gitu loh. Tidak sekedar memenuhi ya sebuah kepentingan, ini ada perkara tidak boleh ditolak yang kemudian harus diputuskan ya, bahwa berhasil dalam konteks memberikan kepastian perkara diputuskan ya, jelas salah dan benarnya, tetapi gagal dalam rangka memberikan keadilan kan itu, karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh yang dihukum tadi itu. Bagaimana adil kan secara sederhana menempatkan sesuatu pada porsi yang sebenarnya gitu. Kenyataannya dia bukan pelaku kok kemudian dihukum. Maka itulah sebuah ketidakadilan. Salah Jadi porsi ya. pertanyaannya kepada Pak Presiden tadi itu, negara apakah gagal memberikan kepastian? Kalau dari sisi kepastian telah berhasil karena ada sebuah keputusan tadi itu yang bukan ingkrah kan gitu. Tetapi dari sisi keadilan Nggak ada. itu yang kemudian yang gagal total gitu loh. Faktanya masih banyak suara-suara yang menyatakan tidak adil proses hukum Jadi ini. keputusan yang sudah memberikan kepastian, meskipun ada kepastian hukum, itu tidak serta-merta itu merupakan sebuah menghadirkan perasaan adil gitu berarti ya? Itu justru lah bahwa dalam konteks fungsi hukum itu, filsafat hukum itu kan 3, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ya. Keadilan dan kepastian akan selalu bertarung di situ, akan selalu bersaing kan gitu loh. Oke. Yang kemudian jalan tengahnya adalah kemanfaatannya bagaimana gitu. Bahwa mungkin ya ini adil ya, buktinya begini, Tapi nggak manfaat. tapi nggak manfaat bagaimana? Tidak sesuai dengan suara hati nurani, tidak adil bagaimana? Jadi selama ini memang kecenderungan yang mengemuka di dalam penegakan hukum itu masih condong memberikan nilai-nilai kepastian itu. Tidak keadilan tadi masih kering gitu ya. Makanya itulah kemudian berdampak tidak memberikan manfaat. Dan sekarang ini justru sangat kontraproduktif kan, menjadi bagaimana institusi Polri mendapatkan penilaian-penilaian seperti tadi itu. Ini kan sangat merugikan. Maka ini momentum yang baik, pelajaran yang baik ke depan supaya kemudian lebih hati-hati, lebih cermat dalam menangani suatu perkara, dan harus betul-betul independen, harus betul-betul apa adanya gitu loh. Dan lepaskan ya hukum dari pengaruh-pengaruh apapun ya, supaya kemudian betul-betul memberikan keadilan. Dalam proses hukum kita menurut Pak Menteri itu proses check and balances-nya jalan nggak sih? Masih belum sepenuhnya secara otentik check and balances tadi itu. Masih kemudian secara simbolis saja ya, secara formalistik saja. Mestinya tadi kan kalau ada check and balances ya perkara dari polisi, dari penyidik ya tidak diterima sepenuhnya. Kalau seandainya jaksa itu menganggap ini ada sebuah keganjilan, ada sebuah penyimpangan, tidak sesuai dengan fakta, dibuktikan oleh hakim gitu. Ketika ini tidak sesuai dengan alat bukti yang bukan di persidangan gitu ya. Bebas. Meskipun di dalam BAP sudah mengaku seperti itu. Kalau di BAP di persidangan pencabut ya dibebaskan itu. Mestinya seperti itu. Berarti kalau check and balances nggak jalan biasanya ada yang overpower biasanya. Iya. Ya, itu. Kalau buat Pak Jenderal dalam kasus ini lebih banyak check and balancesnya apa kolaborasinya nih antara? Tadi Profesor udah Multi katakan, Menteri udah katakan check and balancesnya nggak ada. Nah, kalau saya berani katakan nggak ada. Nah, kemudian Menkumhamnya kita agak kan halus sudah apa namanya, hukum kita udah bagus sebenarnya. Tadi kan berlapis-lapis, lolos di tingkat pengadilan pertama kan masih ada banding. Ternyata tidak beres juga, banding ada kasasi. Ternyata ini udah sampai kasasi loh. Iya. Nah, tinggal satu lagi PK. Mudah-mudahan di PK ini kondisi udah ini terbuka juga. Kemudian saking kita masih juga ingin mencarikan keadilan bahwa aparat kita masih dinilai kurang, kita buat juga pengawas luar. Pengawas dalam kalau untuk internal Polri ada Propam, ada Inspektorat, ada namanya Wasdik. Tambah lagi pengawas luar, Kompolnas. Tapi faktanya kan nggak jalan juga. Kejaksaan, ada komisi kejaksaan. DPR. Pengawas politiknya DPR. Nggak tahu ini. Hasilnya ya saya nggak jelaskan. Ya lihat aja semua begitu. Nah terus di mana salahnya? Ya kembali kepada faktor manusianya. Ya. Nah, Nah kita soal manusia nih Pak Jenderal, kita kan tahu tadi seperti Pak Menkumham bilang bahwa ini nggak lahir dan diputuskan bukan dari ruang hampa. Pasti ada pengaruh-pengaruh. Ya. Yang kita takutkan juga, misalnya kalau ini ada trial by press atau trial by mob misalnya, yang salah sasaran. Jadi orang yang sebenarnya bersalah justru karena opini publiknya mendukung dia, justru malah tidak dihukum. Ya. Ini sebaliknya bisa terjadi kan Itulah orang yang disebut dengan era post-truth tadi itu. Nah ini gimana? Suatu Apakah yang- mungkin juga nih Pak Mungkin, Menkumham? sangat mungkin sekali. Potensi Gimana cara terjadi kan. mengatasi? Ya, Cara jalan mengantisipasi? tengahnya. ya itu tadi bahwa independensi
kemerdekaan hakim, penyidik, jaksa itu sangat ditentukan. Tadi kembali pada Pak Jaksa Agung tadi, kembali pada manusianya, kepada SDM-nya tadi. Bahwa pengaruh-pengaruh netizen itu tidak boleh kemudian mendominasi dalam proses penanganan perkara. Ya. Tidak boleh kemudian mentransformasi apa yang ada di publik menjadi kemudian fakta persidangan. Karena Nanti itu kuat-kuatan buzzer aja kan. nah Pak itu Bambang, kan jadi berbahaya kalau itu terjadi, itu nggak boleh kan gitu loh. Ya. Trial by Pak, pers. trial by By press netizen. bisa Tidak trial boleh. by mob gitu Iya. kan. Kalau dukungan publik Nah, demonstrasi terus tetap kembali kepada manusianya. Manusianya harus pertama dia punya integritas, punya kebijaksanaan, punya iman, punya pengetahuan yang tinggi, kemudian tidak gampang terpengaruh oleh apa-apa. Nah kan harus itu. Tapi apakah kita bisa menciptakan manusia seperti itu? Ya insya Allah bisa. Negara lain bisa kok. Nah, Walaupun tidak 100% ya. Singapura misalnya bagus, tapi ada juga kesalahan. Ada juga ketidakberesan. Kalau kita mungkin tidak beresnya di antara 5 ini adalah 4. Mungkin kalau kita perbaiki kita harap 5 yang tidak beres itu 1/4 dari 1 ini. Kapan itu? Ya inilah proses. nah tadi kan Siapa yang memproses? Ya kita ngobrol kayak gini, ini dipublikasi, membangunkan kesadaran dari semua pihak. Dan tidak bisa ini bim salah bim besok pagi, bulan depan, tahun Langsung depan menang. nggak bisa. Mungkin giliran cucu Nah, kita. mohon izin Pak Jaksa Agung. Pertanyaannya selanjutnya adalah ketika tadi Pak Jaksa Agung berbicara soal SDM dalam proses hukum kita, ini kan kaitannya dengan kelembagaan dari penyelenggaraan hukum. Nah, untuk untuk posisi penyidik sendiri di dalam kelembagaan kita di kepolisian khususnya gitu ya, itu kualifikasinya dan rekrutmennya untuk posisi itu tuh biasanya seperti apa sih berjalannya? Apakah sudah meritokratik atau seperti apa biasanya? Kalau aturan itu sudah lengkap sekali. Mulai dari persyaratan, cara merekrut, cara menilai, cara mengawasi. Tapi yang melakukan Implementasinya. cara pemerekrutan, penilaian, segala macam kan orang kan. Misalnya saya memegang itu, pengawasan, persyaratan, kemudian pengalaman, kemudian dan lain-lain itu sudah lengkap, bukunya udah tebal. Tapi aplikasinya gimana? Karena yang ngoperasikan tadi kan manusia. Nah, artinya implementasinya, aplikasinya sudah ke orang yang tepat, di posisi yang tepat, atau seperti Ya, apa nih? Boleh ini- dijawabnya tapi usai jeda. Kejadian ini kan semakin memberikan satu konfirmasi Indonesia tidak baik-baik saja. Bagaimana kita melihat kemajuan yang signifikan, infrastruktur, bangunan dan macam-macam kan itu. Tetapi kenyataannya korupsi masih terjadi, praktek hukum masih seperti ini kan gitu. Jadi ini kan sesuatu yang kemudian ironis ya. Ya, masih di rapat kabinet bayangan, ini seru sekali jawabannya sepertinya. Sampai break pun masih berdebat. Masih, ya. Bisa silakan Pak Jaksa Agung. Jadi sejauh ini, tadi kan kitabnya udah banyak ya kata Pak Jaksa Agung bayangan kan. Tapi implementasinya, aplikasinya itu seperti apa? Karena yang mengaplikasikan persyaratan, penempatan dan segala macam itu kan manusia. Manusia yang mengatur ini kan manusia juga. Ini tidak the right man on the right place karena tidak memenuhi segala macam. Yang tempat yang ngatur ini pun tidak juga the right man on the right place. Tapi dia diberi kedudukan mengatur. Kan kiamat ini kan. Bukan ini di tubuh organisasi Polri. Hampir di seluruh organisasi termasuk juga di organisasi besar negara ini. Apakah misalnya menteri dan sebagainya itu the right man on the right place? Kalau Ya kita di sini tidak. iya. Kalau di sini ya Nah ini kan bukan dalam sistem negara kan. Iya. ada Karena litsusnya di sini. Sistem Pak swasta. Jenderal. Kalau swasta mengambil apa yang akan menguntungkan dia. Maka untuk errornya itu kan sedikit. Nah tapi dalam sistem negara kan lain. Dan ini turunannya ke bawah. Nah jadi apa yang harus dibaiki ya semua. Apakah baiknya besok? Ya tidak, pelan-pelan. Tapi kalau kita tidak menyuarakan ini,
tidak berupaya untuk lebih, nggak baik-baik dia, tambah rusak. Tapi kan dengan kita malam ini, jangan dinilai kita sidang kabinet bayangan ini nggak ada pengaruhnya. Sepanjang ini dipublikasi ada orang yang tersentak, oh ini kurang, oh ini. Termasuk para penegak hukum yang nanti akan Semua. menegakkan keadilan tadi kan. Termasuk rakyat Mudah-mudahan. juga. Apakah rakyat juga sudah benar? Ya rakyat juga harus dibenari juga. Tuh. Mesti harus ada itu tadi, sistem meritokrasi tadi itu. Perhatikan prestasinya ya, integritasnya, profesionalitasnya, ya, kinerjanya, rekam jejaknya untuk menempatkan menjadi penyidik, promosi pada jabatan-jabatan berikutnya. Sehingga kemudian kinerjanya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bisa akuntabel gitu. Nah, kalau kita cermati ya bahwa kejadian ini kan semakin memberikan satu konfirmasi Indonesia tidak baik-baik saja gitu. Hukum Ba- Indonesia. Indonesia secara Indonesia. keseluruhan. Oh, oke. Indonesia secara keseluruhan ya. Bagaimana kita melihat kemajuan yang signifikan, infrastruktur, bangunan dan macam-macam kan itu. Tetapi kenyataannya korupsi masih terjadi, praktek hukum masih seperti ini kan gitu. Jadi ini kan sesuatu yang kemudian ironis ya. Sementara kita menatap tantangan-tantangan besar menuju Indonesia emas dan lain Iya. sebagainya itu. Benar sekali katakan Pak Menteri. Ya. Itu kita baru berbicara aspek hukum kayak begitu. Aspek yang lebih besar lagi negara. Ya standarnya apa? Kita kan masih banyak penduduk miskin. Masih negara, bukan negara maju, bukan negara sejahtera. Dibandingkan dengan Singapura, Korea, Jepang yang sumber daya alamnya jauh di bawah kita. Brunei dia hanya punya gas dan minyak. Dan itu tidak sebanyak Indonesia. Indonesia apa yang nggak punya? Semua ada. Tapi kenapa tidak bisa mensejahterakan manusianya? Ini kita udah berbicara ke aspek yang lebih besar lagi. Mohon izin Pak Presiden, cocok juga Pak Jaksa Agung kita reshuffle jadi Menteri SDM. Pengetahuan soal, ya kan, sumber daya mineral gitu. Jangan-jangan memang Kan Pak Jaksa Agung dari daerah Tambang, Sumatera Selatan. Jangan terlalu detail Pak Presiden. jangan memang pelaku. Iya. Tapi gini, Pak Mahfud sendiri, Menteri kan mengatakan kalau itu dikelola dengan benar maka seluruh rakyat akan begitu. Iya benar adanya. Kita kalau melihat negara di Skandinavia, itu dia apa namanya Norwegia, Swedia, dia hanya memanfaatkan hutan aja yang lebih kecil dari Pulau Sumatera. Oke. Ya. Bisa untuk menutup Berarti menurut Pak APBN-nya. Jaksa Agung selama pemerintahan Jokowi 10 tahun ini Iya. pembenahan hukum itu ya berjalan di tempat gitu. ya. Ya berjalan, tapi belum sesuai dengan harapan. Dan setiap periode kan berjalan, tapi masih lamban. Lah momentum ini, walaupun lahirnya dari seorang Peggy dan sebagainya kan di Cirebon, siapa tahu ini tangan Tuhan sudah mulai bekerja bahwa kita disadarkan untuk memperbaiki hukum. Kalau mau memperbaiki negara ini, mau mensejahterakan negara ini, hukum jangan ditinggalkan, jangan kita yang penting jalan, yang penting industri, yang penting bendungan. Selama hukumnya tidak baik, itu bisa dikorupsi, bisa diselewengkan. Kalau kata Profesor Mahfud MD, Menko Polhukamnya Indonesia yang dulu, ini mengatakan bahwa ini mencerminkan buruknya penegakan hukum di Indonesia. Jadi, Ya persoalannya Tanggung kalau jawab Menko Polhukam. Kalau itu Pak Mahfud menurut kalau Pak Mahfud Apalagi 8 ngomong, tahun yang lalu kan masih kalau Pak Mahfud ngomong Ketua gitu, tanya Pak Mahfud, Menko Polhukamnya siapa? Jadi masalah sendiri. Lah, dia ngumumkan korupsi di Kementerian Keuangan sekian ratus triliun, tapi dia kan hanya ngumumkan di depan mic, di depan TPAT, pintu itu aja. DPR. Apa tindak lanjutnya? Ke DPR beliau Ke waktu itu. DPR saja. Ke DPR ya kan? Ya, habis itu Apa selesai DPR? habis itu konsolidasi katanya. Dia ngomongkan Habis itu yang rame malah Korea-Korea ini Pak. terjadi korupsi di mana? Di di Menteri Kominfo itu berapa triliun? BTS. Tindak lanjutnya apa? BTS. BTS. Ya, ya Oke. ini tidak cukup dengan ditindak. Oke. Dialah yang Punya mengkoordinir kekuasaan. penegak hukum, Polri, mengkoordinir jaksa, Beliau kan ketua Menkumham. Kompolnas ya Pak Jaksa? Gimana? Ketua Iya. Kompolnas ya? Iya. Iya, ex Jangan officio terlalu ya. detail Pak Menkumham. Iya. Oke, tapi kalau kita bicara soal kasus Peggy ini, kita kembali lagi kepada kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah berlangsung 8 tahun lalu. Sudah ada 8 orang yang jadi terpidana, 1 sudah keluar, 1 lagi kemudian ditetapkan tersangka, tapi ternyata pra-peradilan mengatakan bebas, luntur gitu status hukumnya ya.
kedepannya ini pandangan dari Pak Jaksa Agung bayangan dan juga Pak Menko Polhukam bayangan akan seperti apa Menkumham. kasus? Anda ini Menkumham. jangan reshuffle-reshuffle Iya, orang. saya salah Reshuffle-reshuffle, maaf ya. Bayangan apanya? Bayangannya terhadap dengan kasus ini nanti kedepannya akan seperti apa? Proyeksinya. Proyeksinya. Kemungkinan, Untuk kasus ini? Ya, Vina dan Yang Eki. jelas kasus Vina dan Yang Eki terbayangkan ini sama harapan bisa belum Iya. ditutup, masih berjalan. Karena seandainya yang di dalam itu benar pelakunya, masih ada 3. Kan BDPO. Apalagi kalau di dalam itu bukan pelakunya. Misalnya mengadakan PK, PK-nya dikabulkan, berarti bukan pelaku kan? Berarti pelakunya belum ada yang ketangkap. Tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan dan melindungi warganya kepada keluarga korban. Oke. Harus dicari itu. Silakan. Pak Ya, Menkumham. menurut saya ini menjadi tantangan dan ujian bagi polisian dan saya yakin juga mampu menjawab ya untuk kemudian melakukan antisipasi ya untuk menyelesaikan perkara ini. Pertama dalam konteks kasus Peggy gitu ya, kalau memang punya keyakinan sebagai pelaku ya, kemudian perbaiki prosedur penetapan tersangkanya. Tetapi kalau memang tidak ada keyakinan ya, tidak ada alat bukti yang mendukung itu, ya tutup buku untuk kasus Peggy dan mencari pelaku yang lain gitu loh, yang tidak membuang energi kan itu, supaya kemudian ada evaluasi yang secara mendalam kan gitu. Nah pada sisi yang lain juga memang perlu diantisipasi kemungkinan misalnya dikabulkannya ya PK gitu loh. Artinya kan ada PR baru untuk mencari sebetulnya pelaku yang sebenarnya siapa kan gitu. Kalau menggunakan kasus Senkankarta dulu, ya dibebaskan Senkankarta, kemudian ada pelaku yang kemudian pelaku yang sebenarnya gitu loh. Nah ini kan jadi masalah. Tapi kebetulan pelaku waktu itu mengaku. Mengaku kan gitu loh. Nah ini kan jadi masalah. Kemudian ada orang yang terbunuh ya, Eki dan Vina ya, terus kemudian nggak ada yang dihukum kan gitu loh. Kita ingat kasus kopi sianida kan, kemudian ada yang dihukum juga kan itu ya, yang siapa yang terdekat disitulah yang kemudian akhirnya dihukum kan, kasus Mirna kan pada waktu itu kan. Nah ini juga jangan sampai terjadi ya, Jessica kasus itu waktu itu kan, bagaimana jangan sampai terjadi ada orang yang terbunuh, ada peristiwa pidana, tidak ada orang yang dihukum sama sekali, jadi bertanggung jawab, menjadi sungguh tidak adil, tetapi menjadi tidak adil lagi kalau orang yang salah dihukum itu loh. Jadi orang yang tidak salah itu kemudian dihukum itu ya, itu menjadi sangat tidak adil lagi itu. Maka inilah pekerjaan besar penegak hukum untuk kemudian menghadirkan keadilan bagi negeri ini. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Menkumham ya. Dan ini tadi menarik tuh kesimpulan dari Pak Menkumham, kalau orang yang nggak salah dihukum malah menghadirkan ketidakadilan, akan menghadirkan ketidakadilan. Juga kalau tidak ada yang dihukum juga akan menghadirkan ketidakadilan. Iya, tapi lebih tidak adil. Tidak adil lagi. Kalau Orang yang salah tidak dihukum. salah tapi dihukum. Orang tidak salah dihukum, ya berarti yang salah bebas kan? Iya. Itu lebih tidak adil. Ini agak dalam soal komentar yang terakhir tadi. Oke, ya yang pasti semoga dari kasus ini juga bisa ditemukan titik terang ya, bisa mengadili seadil-adilnya. Jangan sampai tadi seperti kata Pak Menkumham ya, harus ada yang tidak bersalah tapi harus diadili gitu, jangan sampai ya. Oke, baiklah. Sampai ketemu lagi di sidang Kabinet Bayangan minggu depan. Sampai jumpa.